kok kadang-kadang hidup kok cuma gini-gini aja, atau misalnya perasaan kok kayak nggak doing something yang penting gitu. Kadang-kadang suka ngerasa gitu. Jadi kayak sempat ada momen di mana aku ngerasa mungkin ada depresi gitu ya. Jangan pernah bikin kita overthinking hal-hal terus, jadi kita langsung, aduh aku kok down nih. Lakuin sesuatu lah. Kayak kalau misalkan nggak berguna untuk orang lain, berguna buat diri sendiri aja gitu. Pada dasarnya kan musuh kita tuh diri kita sendiri ya. Masalah kita datang dari diri kita, jawabannya cuma dari diri kita juga. Hai teman cerita, kembali lagi di Siniar Teman Cerita bersama aku Igno dan aku Merlin. Ngomongin soal anak muda Merlin, ya namanya juga Siniar Teman Cerita. Gak jauh-jauh dari ngebahas tentang kaum muda dan gereja. Tentunya pasti kita ngemasnya secara hangat dan asik. Gak apa-apa. Nah, hari ini nih kita mau ngangkat topik yang sedikit berat. Kayaknya selama ini juga berat-berat aja ya. Berat tapi karena pengemasannya khas anak muda jadi gak terlalu berat. Iya, semoga teman cerita. Hopefully. Nah, ngomongin soal krisis. Apa tuh? Pernah gak sih ngalamin krisis dalam hidup kamu? Pastilah. Yang namanya anak muda gak jauh-jauh gak sih dari abis ini mau kemana. Apalagi kan aku abis lulus kuliah ya, baru banget nanti wisuda. Sama lagi. Terus abis itu kayak bingung nih, abis lulus kuliah gue harus kemana nih, kerja apa, terus nanti peluang karirnya gimana. Gitu deh. Nah kayaknya gak cuma Merlin ya, aku juga dan mungkin teman cerita di luar sana juga mungkin ngalamin krisis ini gitu. Nah kalau anak muda nih, kita biasanya suka denger namanya quarter life crisis. Oke. Iya gak sih? Kita singkat aja ya biar gak ribut, Iya. KLC. Iya KLC aja kali Biar ya. keren KLC. Biar keren aja, walaupun mungkin kayaknya gak ada deh yang disingkat gitu. Gak apa, khusus di teman khusus cerita. di sini aja gak apa-apa gitu. Nah anak muda sama KLC ini mungkin erat nih kaitannya. Yes. Dan kalau misalnya gak nemu solusinya, sekarang nih lagi gak nemu solusinya, mungkin episode kali ini membantu kali ya. Siniar kali ini cocok banget untuk teman-teman cerita yang sebelum atau belum ngadepin KLC atau lagi ngadepin. Jadi mungkin ada seputar tips and trick, cara ngadepinnya gimana supaya ketika ngadepin atau mau ngadepin nanti itu nggak apa ya namanya, nggak bingung, nggak kesulitan sendiri gitu. Nah hari ini kita akan berbincang dengan teman cerita kita hari ini. Kita langsung aja panggil kali ya. Ini dia Kapita. Halo Kapita. Halo Kapita. Sebelum kita jump in lebih lanjut, boleh dong perkenalan dulu nama, paroki, kesibukan. Oke. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah diundang ya. Terima kasih juga. Kita juga senang kedatangan Kapita. Gitu ya. Sebelumnya saya mau kenalkan nama saya Peter Ronaldus dari paroki Santa Maria Fatima Sentul City. Warga Sentul mana suaranya? Agak harus dicek sound dulu. Tapi kolom komennya pasti rame. Iya. Ada backsound ya? Iya. Gitu ya. Aku sekarang kesibukannya di gereja ya. Di gereja sekarang OMK-nya lagi sibuk bikin video profil paroki. Oh, video profil. Lagi menjelang Menjelang 75 kali ya. Yes. Bener ya? Sekarang lagi mau tahap editingnya sebenarnya. Cepet banget. Kayak katedral Gas banget nih. Belum kan? Belum ada apa-apa katedral. Iya. Kita awalnya dari sebenarnya tuh Komsos kita sebenarnya bukan OMK anggota-anggotanya. Cuman kemarin kita sempat ada ulang tahun paroki. Terus kita bikin video untuk paroki kita persembahan dari OMK, dan kebetulan kayaknya hasilnya tuh cukup oke nih. Sama teman-teman kayak, kok bagus nih OMK bikinannya. Terus kita jadi dilimpahin tanggung jawab untuk bikin video profil paroki. Gitu. Keren ya OMK Iya, ya. gitu. Keren. Proyeknya adaan nih ya. Ada. Lagi 75 tahun gini. Walaupun begitu, tapi cuman ya mungkin kita OMK-nya sibuknya dan apa ya, anak-anaknya juga ya nggak terlalu banyak ya. Jadi kita cukup apa ya, dalam proyek ini tuh nggak terlalu banyak yang terlibat. Jadi kita juga ada krisis juga di OMK. Ya. Krisis Ada lagi krisis. Keanggotaannya aja, udah itu doang. Oke. Paling gitu. Kalau misalnya kesibukan di luar gereja, Kak? Luar gereja, aku sekarang kerjanya sebagai I.O. Oh, I.O. Exhibition organizer. Oh, exhibition. Itu pameran-pameran? Pameran, bukan event. Nah, gitu. Jadi kita kalau ada pameran, khususnya sih pameran
waktu itu di November tahun ini itu pameran peliharaan. Peliharaan? Yes, Bisa lucu banget dipamerin? bisa. Itu dimasukin ke kandang gitu? Kandang, nggak kandang juga ya. Jadi kayak kalau misalnya ada brand-brand berkaitan dengan peliharaan apapun itu, misalnya yang Whiskeys gitu, Oh, boot-boot gitu ya, boot-boot stand gitu, gitu ya. atau apa Kingdom gitu. Oke. Itu Kingdom Disamarkan gitu. nih. Gitu. Samarin Jadi kita dulu. berhubungan dengan itu semua dan pengunjungnya tuh boleh bawa peliharaan. Oh, lucu. Iya gitu. Lucu Tapi ya. nggak diperjualbeliin kan? Apa? Buka adopsi, Oh, open door. nggak jual beli sih. Nggak Adopsi, jual beli, mungkin oke. buka. Iya, paling gitu. Kesibukan di kerjaan. Seru. Oke, kita kembali ke laptop dulu ya. Kita Oke, sibuk oke. banget nih. Gue tertarik banget sama Iya, yang tapi- pelajaran ini. Seru banget ya. Iya. Tapi bicara soal krisis. Oke, bagi krisis ya. Balik lagi ke soal krisis nih, Kak. Kan bisa dibilang nih Kakak perkiraannya nih dewasa muda lah ya. Boleh. Young adult ya. boleh. Kalau di The Sims young adult. Sebenarnya aku takut kayak salah nebak aja gitu. Oke. Sebenarnya Kakak pernah nggak sih ngalamin quarter life crisis ini? Quarter life ya. Kayaknya pernah sih. Lebih ke apa ya? Perasaan kayak, aduh, aku nih sebenarnya kadang perasaan kayak berguna nggak sih untuk temen, orang tua, lebih ke orang tua dulu sih. Terus baru mungkin ke masyarakat kayak, ke teman-teman sekitar gitu kayak, kok kadang-kadang hidupku cuma gini-gini aja, atau misalnya perasaan kok aku kayak nggak doing something yang penting gitu. Kadang-kadang suka ngerasa gitu. Jadi kayak sempat ada momen di mana aku ngerasa mungkin ada depresi gitu ya. Tapi enggak juga sih, kayak aku juga masih belum tahu ya maksudnya depresi itu kayak gimana. Cuma aku ngerasa kayak sendiri dan nggak jelas arah hidupku tuh, dan aku nih sebagai orang tuh mau gimana gitu ke depannya gitu. Cuman puji Tuhan aku bisa nge-overcome itu sebenarnya. Jadi kayaknya soal quarter life crisis itu kayaknya aku sudah pernah ngalamin gitu. Udah lewat ya berarti. Udah lewat ya. Dan sebenarnya kayaknya apa ya? Kayaknya aku juga bukan orang yang tepat sebenarnya sebagai narasumber. Enggak Ini dong, nggak mungkin- apa-apa. Mungkin ahli psikologi yang tepat. Aku tuh orang hukum. Aku tuh lulusan kuliah hukum. Masa? Oh, Iya. Iya, jadi Tapi dari hukum ke pameran itu nah, agak jump ini. Agak beda juga sebenarnya itu juga ada kepikiran misalnya di masa-masa kuliah. Ini contoh lain lagi ya. Misalnya, aduh, aku sebagai sarjana hukum nanti mesti ke law firm mana nih? Atau Iya. misalnya, aduh, aku takut nih di saat aku gini, saingannya ketat dan lain-lain gitu. Wah, orangnya hebat-hebat dan lain-lain. Cuman mungkin jalan Tuhan tuh macam-macam ya. Maksudnya kayak Nggak ketebak ya. nggak ketebak. Bahkan aku jadi kayak IO itu, bahkan di saat aku udah masih kuliah, itu aku sudah jadi IO gitu. Diundang sama temen, kamu tuh kerjanya bagus banget, lu punya karakter yang cocok untuk di kerjaan sini, mau nggak join? Sampai sekarang akhirnya. Gitu. Jadi kayak bukan apa ya, harusnya kan orang ekspektasinya jadi pengacara, jadi hakim gitu-gitu kan. Cuman kayak, oh jadi IO gitu, agak melenceng ya. Tapi ya jalan orang nggak ada yang tahu ya. Cuman artinya aku di saat lulus kuliah nggak terlalu stres, tapi kayak udahlah ikutin jalannya aja gitu. Karena kayak pada dasarnya nanti kita akan memuji jawabannya sendiri gitu kan. Dan ya itu mungkin itu kali ya. Salah satu sebenarnya juga bukan apa ya, bukan solusi atau jalan yang aku cari sendiri, tapi ada orang lain yang membantu untuk mengeluarkan dari support system ya. ya. Jadi kayak nggak ada, sebelum overthinking nih sudah ada yang wah udah mau support nih, jadi kayak belum mau ngalamin, cuman kayak enggak deh gitu. Udah langsung ada jalannya. Berarti dukungan pihak eksternal, keluarga, sahabat itu penting ya, Kak? Penting banget. Jadi kalau bisa apa ya, jangan sendiri lah, jangan terlalu termenung sendiri gitu. Kayak perlu berkomunikasi. Kuncinya tuh kayaknya komunikasi gitu. Itu bikin kita menemukan jalan keluar. Dicatat nih teman-teman cerita ya. Berarti untuk menghindari si quarter life crisis ini bisa diimbangi dengan komunikasi sama orang-orang sekitar ya. Betul, orang-orang yang khususnya yang peduli ya, nggak cuma sekedar orang-orang yang kalian temukan pinggir jalan atau teman-teman doang gitu ya. Iyalah. Emang teman dekat yang benar-benar positif nge-support kalian gitu, itu yang paling penting. Gitu. Ada cara lain nggak sih waktu kakak akhirnya hampir mungkin ya menghadapi si KLC ini? Cara lain ya, mungkin kadang-kadang
kalau orang kesepian, kadang-kadang orang-orang kalau misalkan kuliah tuh suka ada yang kayak momen-momen itu kesepian, kadang-kadang ya itu mempertanyakan jati hidup dia dan lain-lain itu kan momen sendiri ya. Iya, overthinking. Jadi gimana caranya? Kalau aku pengalamannya ngedistract diriku dengan misalnya, karena aku suka mungkin video editing gitu ya, atau bikin video, ya mungkin alihkan ke situ, bikin diri sesibuk mungkin. Jadi jangan pernah bikin kita overthinking hal-hal terus. Jadi kita langsung, aduh, aku kok down nih. Langsung bikin kesibukan entah olahraga, entah apa yang benar-benar bikin yang mengimprove diri kita. Jadi di satu sisi, gue stres tapi dengan aku olahraga atau aku doing something apapun itu kayak improve diri aku sendiri. Jadi aku ngerasa enak nih gitu. Jadi kayak mungkin itu salah satunya, cari kesibukan aja gitu. Kalau misalnya gabut jangan sampai gabut lah pokoknya ya. Takut overthinking malah Jangan segabut itu jadi orang. Kalau bisa lakuin sesuatu lah. Kayak kalau misalkan nggak berguna untuk orang lain, berguna buat diri sendiri aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak ya tiduran doang nggak sehat, ya udah bergerak, jogging atau olahraga, nge-gym atau apa itu ngimprove diri sendiri. Ya itu ngelatih disiplin juga sih. Jadi kayak bikin kita jadi bahagia sendiri gitu. Benar-benar. Buatlah diri seefektif mungkin ya kerja ya. Betul. Karena pada dasarnya kan musuh kita tuh diri kita sendiri. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi jawabannya juga dari diri kita sendiri gitu kan. Kita harus gimana? Gitu. Tapi kan si quarter life crisis ini ya, itu jadi kayak momok yang menakutkan gitu loh buat anak-anak muda. Anak muda tentunya. Menurut Kak Peter sendiri, menurut pandangan Kak Peter ya. Setelah Kak Peter hampir mengalami si chaos itu sendiri, apa sih sebenarnya yang bikin anak-anak muda, generasi muda tuh takut ngadepin si quarter life crisis ini? Mungkin kurang motivasi. Atau mungkin salah mendengarkan doktrin orang yang memotivasi. Kadang-kadang kan suka sekarang kan zaman media sosial, apalagi kita bisa ngeliatin masa pandemi, orang banyak di rumah nonton konten di media sosial apapun itu, banyak orang yang kayak siapa tahu ada kayak info yang menyesatkan gitu. Kamu tuh orangnya begini-begini atau lagi atau gimana gitu. Jadi menurut aku pengaruh media sosial bisa membuat kita mendoktrin diri kita, jadi bikin kita merasa ya hal itu bikin kita jadi krisis identitas gitu kan. Kayak misalnya contoh di media sosial misalnya mungkin di dunia barat tuh orang ada yang masih nggak tahu soal identitas gender mereka gitu misalnya. Dan itu juga info seperti itu kan bertebaran di media sosial ya. Bahkan ada yang mendoktrin seolah ini tuh hal yang positif untuk orang tahu, padahal enggak juga gitu. Jadi kita mesti pintar juga untuk memilah informasi gitu. Mana yang baik buat kita, mana yang enggak baik untuk orang pada umumnya gitu. Jadi kayak mungkin karena pengaruh media sosial khususnya. Konten-konten di media sosial tuh influencer-influencer nggak semuanya bener ya. Iya. Harus dipilah-pilah sendiri lagi. Iya, kadang kan konten creator juga punya alasan gitu loh di balik dia bikin konten selain edukasi gitu. Mungkin kan bisnis ya, cari keuntungan sendiri ya. Makanya bisa keluar konten-konten yang malah bersifat negatif ya gitu. Dan mempengaruhi orang muda itu sendiri, ya namanya orang muda ya. Betul. Ya kertas putih ya ibaratnya dikasih ini masuk, dikasih ini masuk. Benar. Jadi kita mesti bisa mencari, kan orang ini influencer ya, dan dia memulai pengikut ya. Jadi dia cukup kadang-kadang suka nggak bijak untuk menginfluence orang gitu kan. Benar. Jadi better kita juga mesti milah-milah kayak ini nih yang tepat nih orangnya nih. Kadang-kadang orang juga pembawaannya meskipun itu let's say itu kontennya negatif ya, tapi dia membawakannya itu seolah itu tuh satu hal yang benar gitu. Dibenarkan ya. Iya, seolah-olah itu benar. Orang bener ya. Masuk akal juga ya. Itu orang punya banyak cara gitu untuk kayak mendoktrin orang, ini tuh yang benar loh, ini yang salah gitu. Jadi kita mesti dewasa untuk bermedia sosial gitu khususnya. Gitu. Menarik. Nah, bicara soal quarter life crisis lagi nih kayak. Kan quarter life crisis itu dimulai dari kita kayak mencari atau kita dalam fase yang bingung gitu. Kira-kira gue mau jadi apa? Gue ke depan mau ngapain? Kok di usia segini gue belum nikah misalnya, belum dapat pasangan misalnya ya. Kapan Tuh, nikah? cerita Banyak banget lah gitu. itu. Sebenarnya tuh yang bikin kita mengalami si krisis ini tuh sebenarnya kita yang setting ekspektasi terlalu lebih atau sebenarnya bisa dipengaruhi juga sama lingkungan luar yang membentuk kita
sehingga dapat berekspektasi seperti itu? Mungkin kita terlalu banyak meng-compare diri kita sama orang lain aja. Iya. Misalnya ada orang yang udah umur cukup les 20 tahun gitu. Itu udah ada yang nikah, udah punya keluarga dan lain-lain. Tapi sebenarnya kok gue 20 tahun masih tidur di kos dan belum lulus misalnya. Nggak tahu ya. Iya misalnya gitu kan. Atau misalnya kayak, aduh ini udah umur segini udah jadi CEO. Ada orang begini umur gitu kan. Cuman kayak menurut aku itu hal utama yang jadi problema sama orang sih. Dengan itu lagi media sosial kan, orang mempamerkan gaya hidup mereka gitu. Ada orang yang jealous sih soal begituan, atau misalnya kok dia hidupnya enak dan gue kayak begini, atau misalnya kayak gimana gitu. Terlalu membanding-bandingkan dirinya. Karena pada dasarnya kan setiap orang itu punya apa ya, cara jalan hidupnya itu kan beda-beda ya. Mungkin lu belum sekarang, tapi bisa nanti gitu loh. Bahkan ada orang bisa jadi CEO di umur 40 itu juga mungkin dan ada gitu kan. Jadi menurut aku jangan pernah bandingin diri kita sama orang lain gitu. Jadi kayak jalani hidup kamu sebaik mungkin selama itu improve dan positif untuk diri kita. Itu paling penting sih. Paling gitu. Kalau misalnya ibaratnya nih, Kak Peter di posisi lagi stres nih. Gimana sih Kak cara mengelolanya, apalagi ya dengan tekanan dari itu media sosial. Media sosial sih paling parah ya. Parah. Iya, karena banyak orang flexing, terus kita lihat kayak ih kok enak karena kan kita misalnya kaum muda, kita tuh deket sebenarnya sama sosmed itu sendiri gitu. Kayak apa-apa, gabut dikit sosmed. Ya karena kita pengguna kan. Kayak ngeliat orang anjir kan udah kayak gini. Iya, gitu. Betul. Kalau ya itu lagi, balik lagi kita menyibukkan diri kita. Produktif dengan apapun itu. Kalau misalnya aku sendiri, aku lagi suka olahraga aja sih. Olahraga. Dan itu tuh bikin aku ngerasa enak aja. Karena kayak aku ngerasa sehat. Dan aku tuh juga nggak ngerokok gitu. Jadi kayak di satu sisi, kehidupan ini cukup enak ya dilihat. Orang juga mungkin kalau misalnya orang yang sering nge-gym punya badan yang bagus dan sebagai cowok itu gagah misalnya gitu kan, itu kan cukup membangun percaya diri. Yang penting membangun percaya diri itu penting gitu. Nggak untuk cowok, nggak untuk cewek juga sama aja. Kalau misalkan cewek punya badan yang bagus di mata orang lain juga, dia merasa enak untuk diri dia, dan di luar dia juga merasa lebih percaya diri. Jadi menurut aku jangan pernah bikin diri kita untuk kayak ya itu menyendiri dan bermedia sosial. Udah kita lemes, kita dapat doktrin negatif misalnya gitu kan. Lebih baik kita jalan keluar, kita dapat energi positif dari diri kita untuk diri kita lagi gitu kan. Jadi menurut aku ya begitu caranya gitu. Dan balik lagi kita mungkin keluar bertemu support system kita, teman-teman kita yang support kita gitu kan. Jadi ya sosialisasi itu penting. Gitu. Jadi sebenarnya obat utamanya ya ke diri sendirinya dulu ya. Menyibukkan kegiatan yang positif, tentunya tidak membiarkan kegabutan itu ada gitu ya. Gitu. Iya, masalah kita datang dari diri kita, jawabannya cuma dari diri kita juga gitu. Solusi dan jawabannya dari diri kita juga. Jangan sampai udah ada di krisis terus semakin menenggelamkan diri. Iya. Menutup diri, nggak mau cerita, nggak mau cari jalan keluar. Udah gitu. Iya, cerita-cerita tuh penting banget. Bikin menjauhkan diri kita dari hal-hal negatif kayak depresi atau stres. Itu tuh sangat enak untuk share keluh kesah dari hidup kita untuk ke orang-orang tuh cukup menyenangkan gitu. Bikin kita lega dan enggak gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita punya krisis nih Kak, kita punya masalah gitu, sebenarnya lebih enak cerita gitu ya ke orang yang kita percayai, misalnya orang tua atau enggak teman, atau ya udah biarin dulu, kita dulu yang nyelesain. Sebenarnya enakan gimana tuh? Mungkin setiap orang karakter beda-beda gitu ya. Betul. Jadi mungkin dia pengen untuk cool down dulu baru cerita, atau di saat dia lagi dalam keadaan yang wah nangis-nangis, aku butuh orang, itu juga ya boleh aja. Ya apapun yang terjadi, momennya kapanpun itu lebih baik ya sejamannya kalian aja gitu. Kapan gitu. Yang tepat yang penting kita komunikasi, udah itu kuncinya. Jangan pernah menyelesaikan masalah sendirian, terlalu sendiri tuh ya mungkin nggak apa-apa dan jangan juga sih. Maksudnya kalau misalnya emang udah terlalu buruk banget, lebih baik cerita. Kalau misalnya cuma hal-hal sepele ya nggak usah terlalu dibawa keras lah. Emang hidup tuh udah keras kok. Jadi kayak kita tuh mesti kuat juga gitu loh. Iya, ya kan nggak usah semua tuh aduh berat gitu. Jadi kayak yang paling gitu.
Afirmasi negatif tuh kalau misalnya aduh berat nih, berat. Iya malah. Iya. Jadi berat beneran. Iya seharian malah Bener. jadi berat ya Iya. kegiatannya. Itu tuh jadi sugesti kita, ini berat nih, jadi bikin kita jadi stres gitu. Kita kan kalau ada lingkungan yang positif kan, kayak anggaplah kita jalan aja, nggak pengen nih ke acara konser, nggak ada keinginan apa, tapi ngikutin vibe orang kiri kanan tuh, jadi kita ke bawah juga gitu. Iya, Jadi senangnya ya. Suasana tuh ke bawah gitu. Jadi kita ketemu orang yang negatif, bawanya negatif, ketemu orang positif, bawanya positif gitu. Jadi kayak lingkungan ngaruh juga, gitu juga pola pikir kita gitu kan. Jadi kita ya positif terus aja kalau bisa. Gitu. Kan ini kan kakak berarti menerapkan prinsip kalau misalnya kalau ada masalah yang berat ya udah sharing aja lah ke orang. Betul. Tapi kakak pernah nggak sih dijadiin tempat sharing? Pasti pernah sih. Sering Kan? Pasti nih. Sering. Gimana nih kak kalau misalnya ada teman kita, mungkin umurnya nggak beda jauh sama kita, pasti kan kayak struggle-nya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Oke. Gimana sih cara menanggapinya supaya mereka ya gak tersinggung gitu atau cerita ke kita sama-sama enak? Mungkin kita yang paling penting adalah kita mencoba mendengarkan dulu aja. Mendengarkan, tapi kita juga jangan yang terlalu kayak si paling tahu nih. Karena setiap orang juga punya beda-beda ya. Struggle dia cara belum penanganannya. tentu kita bisa merasakan gak enaknya gitu kan. Atau mungkin kita pernah ngalamin itu juga belum pernah gitu. Jadi kita coba dengerin, terus kita ngasih pendapat menurut opini kita aja gitu loh. Maksudnya, sorry nih, by the way soal quarter life crisis nih aku juga ngomongnya juga berdasarkan pendapatku pribadi ya teman-teman gitu kan. apa-apa. Jadi aku juga bukan expert. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau telan mentah-mentah, nggak masalah kok. Ini kan opini pribadi. Jadi sharing aja. dan ini aku juga ngomong ke temen gue yang curhat gitu. Nah, By the way ini bukan gue nggak tahu rasanya, gue nggak tahu caranya, cuman mungkin pendapat gue gini nih, gitu. Ini mungkin benar, mungkin enggak, cuman kayaknya ini yang terbaik deh, gitu. Jadi kita jangan jangan seolah-olah kayak lu tuh gitu doang lu Karena kan ada tipe yang seolah- cuman pengen didengerin, sama ada yang minta nasihat juga kan sekaligus itu. kadang-kadang orang tuh susah untuk mendengarkan, lebih pengen iya. mau ke counter ini aja jadi kayak bercoba untuk mendengarkan dulu baru kita kayak, karena orang kalau misalkan sedih itu kan pengen cerita-cerita, udah kita dengerin sesabar mungkin, jadi gitu. Mungkin aku juga sorry juga nih aku kayaknya kebanyakan ngomong juga nih, kayak nggak nanya. Nggak apa-apa dong. Kakak-kakak Ini kan nih- emang waktunya kakak. Iya. Siapa tahu kakak juga punya masalah, solusinya kayak gimana, aku juga pengen denger juga nih gitu kan. Jangan minta maaf terus kak. Belum Oke. minal aidin. Oke. Belum Idul Fitri. Oke. Belum. Nanti kak kita di sesi segmen selanjutnya Gitu. spill dikit. Jangan dulu. Jangan dulu. Nanti kita bakal Ada ya? dengerin cerita masing-masing kak. Begitu ya. Oke. Iya. Lucu ya, padahal Tuhan nyiptain kita 2 kuping, 1 mulut. Tapi yang lebih Tapi aktif yang lebih ini. aktif mulutnya. Asli. Iya. Iya kan? Kadang-kadang sendiri juga suka kalau udah asik ngobrol itu udah sorry ya, gue tadi kayaknya kebanyakan ngomong gitu. Gak apa-apa. Gitu. Coba kalian gantian gitu. Gitu. Iya. Praktekin tadi. Sorry menurut kalian itu gimana gitu. Kan kayak satu sisi nih, tanya terus gitu kan nggak enak gitu kan. Coba ke kalian gimana gitu. Tapi kan emang kakak subjeknya. Iya. Oke. Interogasi. Oke. Hari Ini ini. kita lagi sesi interogasi apa Oke, ya? shoot, nggak apa-apa. Baik lagi soal quarter life Oke. crisis gitu kak. Apa sih pesan yang pengen kakak sampaikan ya? Terutama untuk teman cerita di luar sana yang sedang mengalami fase krisis itu sendiri gitu. Lagi menemukan krisis itu sendiri. Kira-kira pesannya apa kak? Based on pengalaman Based on kakak. pengalaman kakak ya? Kalau buat aku sendiri sih mungkin selalu berada di lingkungan yang mensupport kalian. Let's say misalnya, tapi nggak ada misalnya di lingkungan yang positif seperti itu, kalian coba membuat diri kalian itu ya lebih banyak berpikir positif dan lebih produktif untuk mengimprove diri kalian. Jadi dari itu nggak akan ada kayak satu kepikiran hal-hal yang negatif masuk ke diri kalian gitu. Jadi menurut aku mungkin kalau misalnya media sosial juga lebih pintar-pintar memilah informasi aja. Cari yang positif aja. Kita dengerin musik aja, nonton High School Musical, nonton film yang lagi ngetren sekarang apa Marvel misalnya gitu kan. Jadi kayak selalu kalau misalnya kalian dalam keadaan sendiri, coba sibukkan dengan hal-hal seperti itu aja yang membuat dan membangun mood kalian aja paling gitu. Jadi positif terus. Dapat poin nih dong. Dapat. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya teman-teman menemukan krisis, jangan dibiarkan
dipikirkan gitu, Menghindat jangan ya. Iya. justru Jangan cari, direnungi, jangan iya direnungi. betul, justru cari alternatif lain kayak kegiatan lain gitu ya, yang Distraksi positif, ya. yang tentunya menghilangkan si distraksi itu sendiri gitu. Bisa dengan hobi ya, melakukan hobi. Gitu. Olahraga tadi. Betul. Iya. Kalau kamu apa kalau misalnya menghilangkan si overthinking itu? Ya itu sih bener kesibukan sih. Kayak aku Iya kan kan? freelance event aku juga Kak. Oh iya. Terus ngambil job sebanyak-banyaknya sih. Karena kan kalau misalnya di event tuh ketemu orang baru kan. Bener kalau ketemu orang Betul. baru lagi sibuk kerjaan itu mah gak kepikiran sih kayak overthinking, Iya, stres justru sendiri. malah nggak kepikirannya karena kita Iya. fokus sama Iya, kerjaan. gimana nih gitu. kerjaan gue sebanyak Betul. Iya. Jadi kita harus banyak-banyak kerja sih. Iya benar. Produktif ya mencari kerjaan. Iya. aja. Iya. Tapi jangan sampai tipes. Nah. Jangan sampai tipes. Kerja tipes jangan. Betul. Jangan. Nanti uang ini fee-nya untuk bayar rumah sakit sedih jangan. Iya. Tetap gitu. harus bisa tahu porsi diri kerjanya tuh segimana sih. Betul. Tadi kan ke teman-teman yang sedang mengalami fasenya. Sekarang pesan untuk teman-teman yang kaula muda yang belum nih merasakan si krisis ini, belum ketemu krisisnya. Kalau misalkan belum ketemu, aku cuma bilang, ya bagus. Berarti kamu lagi sibukin diri kamu dengan keperluan kamu gitu kan. Jadi mungkin lagi ada di fase-fase yang lagi produktif gitu kan, yang lagi fun-fun dan senang-senang ya. Lebih baik ya teruskan gitu. Jangan sampai terjerumus ke hal itu. Mungkin kalau orang yang mengalami quarter life crisis lebih ke ya mungkin lah emang kebetulan lagi terpuruk dan lagi ada banyak masalah aja gitu. Jadi pikiran dia kemana-mana dan lagi mempertanyakan kehidupan gitu kan. Jadi mungkin di saat itu orang langsung, aduh, lesu, depresi. Mungkin ada efek paling buruknya adalah uninstall dirinya sendiri gitu kan. Itu kan juga kita nggak pengen gitu. Iya, nggak. Iya, jadi kita bagus untuk produktif gitu. Gitu. Mungkin sampai kalau ada keinginan se-ekstrim itu bisa langsung cari bantuan profesional bantuan ya. juga ya. Betul. Jangan takut untuk cari bantuan profesional karena udah Kayaknya udah nggak common tabu. banget. Udah Iya. nggak tabu ya saat ini ya. Kalau dulu kan mungkin ke yang profesional dikira kayak sakit jiwa banget nih orang Gila ya. kali ya Ada gue. masalah Iya. kejiwaan gitu. Betul. Tapi Karena sekarang sebenarnya tuh enggak udah- ya. Bener. Iya, betul. Lebih baik minta pertolongan sama ahlinya dibanding kayak ngangong sendiri nih gimana. Nah, itu dia. Daripada juga malah makin parah, Iya. terus gak ada support sistemnya, justru malah carilah gitu ya bantuan. Ternyata tapi yang bisa aku simpulin ya, ternyata quarter life crisis gak seserem itu sih. Kalau kita tahu kiat-kiatnya, artinya punya support Betul. system, Betul. produktif, jangan stres sendiri, cerita sama orang. Nah, dan Betul. kayaknya sebenarnya kita nggak bisa ngehindarin krisis ya, karena pada Iya. dasarnya setiap orang punya fase krisisnya gitu. Entah Pasti. di umur berapa, Iya. nggak harus di quarter life crisis gitu ya. Mm-mm. Dan salah satu caranya yaitu kita tahu solusinya dan kita tahu kiat-kiatnya gitu. Ya ada payung sebelum hujan, ya Iya. nyiapin payung ya sebelum hujan ibaratnya gitu. Kita tahu solusi apa sih yang harus dibutuhkan dalam menghadapi si krisis ini. Pokoknya intinya jangan hindari krisis teman-teman. Tetap hadapi. Hadapi dengan berani, dengan kiat-kiat udah disampaikan sama Kak Peter tadi. Walaupun nangis sedikit. Nangis sedikit gak apa-apa, yang penting jangan nyerah ya. Iya, gak apa-apa. Airnya dikit-sedikit nih, air hujannya gemerit sedikit. Gak apa-apa, hadepin aja terus. Balik lagi nih teman-teman nih pendapat awam ya teman-teman. Siapa tahu Nggak jawabanku juga Nggak anti klimaks gitu. Biasanya kalau awam lebih relate gak sih? Iya, ini pendapat yang awam banget gitu. Gak apa-apa. Nah, kebetulan aku juga pernah ngalamin dan pernah lewat juga. Jadi pasti teman pernah ada momen-momen itu. Cuman mungkin udah pernah atau mungkin tahu caranya ngelewatinnya sendiri, tapi mereka nggak sadar aja misalnya. Oh iya gitu kan. Kayak At the end of the day tiba-tiba, weh gue bisa ya Iya, justru kayak ngelewatin. ngelupain Bener. gitu loh. Kayak Bener. ngelupain kayak, oh gue pernah ngalamin ini. Tapi Iya, kayaknya pernah ternyata deh gue waktu itu masih deh. santai aja Iya. hari ini. Bener-bener. Oke. Apalagi orang habis baru diputusin ceweknya gitu kan. Wah, itu udah buruk banget gitu kan misalnya. Terus besoknya lupa. Aduh. Itu kan akhirnya juga orang akan ngeliatnya sendiri gitu kan. Kalau Iya. di jalan Dihadapin aja ya. Betul. Intinya mah badai pasti berlalu. Lalu. Betul sekali. Kayak kita agak berat ya omongan ya. Selalu setiap sesi pertama tuh berat. Iya, Oke. agak tegang dulu lehernya sedikit. Kolesterol bukan. Tapi bukan kolesterol. Bukan kolesterol. Amit-amit. Gak boleh. Jangan sakit. Jangan sampai. Nah, kita sekarang kayaknya mau main yang seru-seru dikit ya. Seru dikit tapi kadang juga Mikir bisa juga. seru itu. Karena kita selalu di-prank sama tim kreatifnya. Gak apa-apa. Kita masuk ke segmen Deep Talk with Kapiter. Kapiter. Silakan
jadi di sesi ini Kak kita bakal Oke. ada kartu-kartu nih. Boleh? Oke. Isinya ada berbagai kategori. Sorry. Nanti Kak Peter Thank ambil. you. Kak Peter ambil, terus nanti Kak Peter tunjukin dulu ke kamera mana nih? Yang mana? Yang ini ya? Ini. Ya, kamera ini dulu, nanti ditunjukin baru dibacain bareng-bareng. Gitu ya? Nanti muter ke Igno, ke aku, kita ganti-gantian ambil kartunya, sama jawabnya juga gantian. Gitu ya? Nih, sesi yang Kak Peter tunggu-tunggu. Nah, ini. Sesi ini Kak Peter tunggu-tunggu nih. Jadi nggak sendirian banget ya? Aku malah deg-degan ya. Setiap sesi selalu Iya. deg-degan Pas gitu. juga nih. Jadi Kak di sini tuh ada kartu, isinya tuh beda-beda kayak ada beda warna sesuai kayak ada temanya gitu. Ada diri sendiri, kehidupan dan segala macamnya. Oke. Ya intinya sama kayak Merlin ya. Pokoknya kita di sini gak ada jawaban benar, gak ada jawaban salah. Karena Oke. ini Bagi lebih ke sudut opini pandang. aja ya. Oke. Bukan eksak lah, bukan jawaban Yes. eksak gitu. Siapa yang mau ngocok? Aku aja. Iya. Nuh, noob deh ketahuan. Kakak dulu ya berarti ya. Nanti kakak bilang Oke. stop. Oke. Stop. Oke. Kehidupan. Depan. Hahaha, tadi Diliatin sudah dulu, bicara Kak. kehidupan. Ke kamera. Ini Ini ya. Nah ya. saya dapat. Betul nggak? Pengen ngintip. Pengen Setiap ngintip, episode pengen tapi kok ngintip. jadi kelihatannya kayak Let's nggak punya go. jawaban. Ini kita bacain bareng-bareng apa gimana? Kakak. Oke Kakak ya. dulu aja baca. Aduh, Nanti kita juga kalau ada suara haduhnya. Oke gini. kita juga kalau grogi juga gitu, baca kartu lagi. Mulai ya? Oke. Iya, Oke. boleh. Oke. Apa penolakan terburuk yang pernah kamu alami? Nangis kecil. Kecil. Iya. Langsung jawab nggak? Iya, langsung aja. Waduh. Apa penolakan terburuk yang pernah kamu alami? Penolakan ya? Teng teng teng. Nanti ada backsound gue Encana. Terus di zoom. Eh, mungkin apa ya? Bukan penolakan kali ya? Semacam penolakan. Semacam penolakan sih, tapi temennya penolakan kayak Gak apa-apa. gimana ya? Masih satu keluarga gak apa-apa. Keluarga. Beda dikit nggak ngefek. Kalau suka ditolak cinta tuh termasuk nggak ya? Penolakan Enggak. Sebenarnya nggak ditolak juga ya. Susah ya? emang boleh ditolak. Oh. Merlin. Merlin. Mungkin yang terburuk itu lebih ke penolakan cinta aja sih. Soalnya misalnya kan cinta pertama kita tuh orang tua, Ci, Teng, atau teng, ibu teng. gitu ya kan. Iya. Terus berikutnya tuh seorang wanita yang lain selain ibu gitu kan. Kayaknya itu tuh momen kayak misalnya seseorang lagi sayang-sayangnya, terus kayak sebenarnya bukan ditolak ya. Jadi udah ada di dalam keadaan yang baik, terus tiba-tiba satu melenceng gitu. Itu tuh agak kayak ada, itu bisa dibilang penolakan nggak? Ya mungkin dari perspektif kakak, Oh, iya itu mungkin- bisa jadi Mungkin penolakan. gitu. Maksudnya kayak kalau secara spesifik penolakan tuh nggak ada yang terlalu terburuk, cuman mungkin hilangin penolakannya deh. Mungkin momen terburuk yang pernah kamu alami gitu aja kali ya. Iya, boleh, Gitu boleh, aja ya? Boleh. Kalau penolakan tuh jarang ada yang kayak terlalu buruk sih, karena kayak ditolak ya udah gitu. Ya terima aja Terima ya. aja terima gitu. aja. Memang jalannya, dan emang misalnya anggaplah orang mau masuk kuliah terus kayak ditolak atau nggak keterima misalnya gitu kan. Oh ya udah. Emang mungkin Emang bukan di emang situ. nggak mampu Bukan di situ, mungkin kan. gitu atau gimana gitu kan. Jadi kayak ya udah kita bisa overcome gitu kan. Cuman kalau hal terburuk di hidup ya, apa-apa tuh lebih ke ya itu. Yang masalah cinta itu Masalah tadi cinta ya. sih. Emang ribet dah kalau ada masalah Iya. cinta-cintaan. Kayak hari gini nggak sih? Iya, iya. Makan tuh cinta, teman cerita. Iya, makan tuh cinta. Cuman akhir-akhir ini udah nggak yang udah bukan budak cinta, jadi kayak soal cita-cita udah bisa nge-overcome lagi dengan Udah berjalannya berdamai waktu. ya. Sudah berdamai. Udah Gitu. melewati fase perbudakan itu. Nah, anggaplah sudah mau menuju tempat hal seperti itu lagi, udah tahu nih cara ngelawannya atau nge-overcome-nya gimana gitu. Mungkin itu abis ini Nah, boleh boleh. sesi percintaan. Saya jadi kambing ngamuk di sini. Kambing conge kok kayak gitu. Ya, apa penolakan terburuk yang pernah Igno alami? Iya. Kok nggak Merlin dulu? Ya kan muter. Ladies first boleh. Aku dulu nggak apa-apa. Aku dulu nggak apa-apa. Kalau aku grogi biasanya gitu Kak, dibaca lagi. Apa penolakan terburuk yang pernah kamu alami? Aku boleh sejelas itu. Penolakan. Sebenarnya bukan Bukan lembaga ini yang menolak, tapi emang aku nggak mampu. Oh, oke. Kuliah ya Ya, pasti kuliah. ya. Ya sebenarnya nggak terburuk banget ya. Yang jelas
Oke, penolakan ada lah pasti ya di dalam Mm-mm. hidupku. Cuman aku nggak pernah kayak mau mengkategorikan ini paling buruk, ini paling rasanya kayak ya udahlah biarin aja kalau Iya, iya. ditolak ya udah gitu. Gak ada kasta paling buruk, paling ringan. Toh Betul. juga namanya penolakan Iya, gitu iya. kan. Makanya gue juga ngerasa kayak gitu. Iya. Jadi Jadi ini siapa sih yang buat Susah. kartu? Males banget. Ini ada vendornya dimarahin aja. Kalau aku sih penolakannya ya itu kuliah. Ya namanya ekspektasi kan, pengen di perguruan tinggi ini tahunnya nggak dapat ya, tapi at the end aku menyadari ya akunya yang nggak mampu, ya udah Mm-mm. mau gimana, Betul. toh kan juga masih bisa kuliah Di tempat lain masih Di tempat banyak. lain, Emang betul. kampus cuma itu doang? Itu dia. Betul. kenapa kamu harus kayak gitu ya. Sorry. Oke. Next. Penolakan terburuk yang pernah aku alami. Mungkin kalau aku lebih ke apa ya? Aku tuh ada juga freelance di dunia konten-konten gitu lah. Terus kayak kita kan kadang suruh dibikin skrip gitu kan. Mm. Storyline untuk si artis yang beneran itu bikin tag videonya. Mm-mm. Mungkin aku penolakannya itu sih ya, kayak aku udah riset sedemikian rupa. Ternyata melenceng dari yang diminta brief kliennya gitu loh. Oke. Terus ya mungkin salahku juga sih. Mhm. Cuma aku ngerasa kayak itu gak sejelek itu. Tapi dia ngomong kayak, gila ya Nias lo bikin kayak gini. Terus kan jahat banget anjir, Gitu. emang boleh sejahat Langsung itu. depan muka. Enggak sih chat, cuman Oke. kayak aku tahu dia ngomongnya gimana. Jadi Hmm. ya lah. Jadi dibaca sambil kayak Iya, baca suara sambil- dia gitu. Nah, Wah, Wah, anaknya gitu. drama. emang Sedikit aku drama. agak drama. Drama. Biasa lah ya cewek ya. Iya, Jadi iya, malu iya, iya. gitu. Cuman ya mungkin ada salahku juga. Cuman ya dia juga salah. Ini sinar teman cerita, Me. Oh iya, Bukan podcast lo. Iya, iya, iya. Coba Oke, positif, nggak apa-apa. positif. Positif. Tapi nggak apa-apa, aku jadi belajar untuk memahami brief klien ya. Jadi aku bisa lebih mahir deh sekarang sedikit. Betul. Oke. Next. Ikno yang ambil ya, Oke. bilang stop. Stop. Ya. Ih. Bawahnya deh, bawahnya. Kehidupan udah kan. Iya. Diri sendiri. Wah. Teng 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 teng. Kalau udah pertanyaan diri sendiri tuh, Kelihatan ikut ya tulisan. Merin tau lah ya dari season sebelumnya. Kalau udah dapet Jangan, langsung baca. ini mah sering. Oh iya. Pernah ngerasa malu gak sama diri sendiri? Ya sering lah. Enggak lah. Gak salah lagi. Nggak salah lagi. Tapi pernah. Aku pernah. Tapi nggak sering-sering banget. Kalau ngerasa malu, mungkin karena melakukan kesalahan kali ya. Ketika melakukan kesalahan kayak malu dikit lah. Kayak, aduh kok gue bisa ya salah ini gitu. Terus gue pernah sih dimarahin di depan orang dan rasanya nggak enak kan. Dan malu gitu loh. Kayak orang itu ngebahas kayak, kamu tuh bisa nggak sih? Kamu becus gak sih gini-gini kan kayak agak Betul. Nggak enak malu didengar. lah gitu. Dan Benar, ini yang benar. buat aku kayak aku berusaha sebaik mungkin kalau misalnya aku negur orang nggak di depan karena aku pernah ngalamin dan itu nggak enak. Iya, Kalau benar, Kak benar. Iter. Kurang lebih sama sih ya. Pernah nggak ngerasa malu sama diri? Pernah banget, kayak kurang lebih sama kayak misalnya di publik nih gitu kan. Misalnya lagi misalnya ada tamu atau misalkan kayak ngelakuin hal yang agak bodoh gitu misalnya. Kayak kadang-kadang kepikirannya tuh udah 4 tahun terjadi, pengen lagi, aduh malu-maluin banget. Duh, ini ngapain sih kayak gitu tuh? Ngapain sih ngomong kayak gini misalnya gitu kan. Jadi kayak ya hal-hal kayak gitu ya wajar deh. Orang tuh kan pasti ceroboh tuh bagian dari hidup nih. Jadi Ceroboh nama tengah nggak bisa tuh. iya nama tengah. jadi kalau juga ya. misalkan gitu semua tuh pasti punya lah momen-momen kayak gitu. Dan aku juga Benar. kadang-kadang suka menghantui, kadang-kadang nggak perlu nih gini. Tiba kepikiran ya. Itu malu-malu sendiri nggak jelas gara-gara begitu. Paling kerasa malu kalau recently tadi sih datang sini sebenarnya malu. Ih, kenapa? Iya, karena aku tuh nggak biasa di depan kamera. Iya, Kakak selalu ini depan Habis ini kamera. terbiasa. Ya harusnya bagian di teman-teman yang belakang kamera ini ya kita tukeran aja. Kakak malu apalagi kita. Gitu. Kita malu-maluin. Berarti Tapi Kak nggak abis ini apa-apa. harus sering-sering depan kamera. Lain kali belakang kamera gitu. Kamera. Kita interviewnya belakang kamera. Ya paling gitu. Tapi kakak seneng di belakang kamera gitu. Kalau Seneng. kerja seneng ya. Lebih seneng di belakang Lebih ya? seneng ya. Enggak, ya lebih pengen nggak kelihatan aja lah kerjanya. Tapi kerja. Oh, tapi Iya. Iyalah. Iya, iya. Pasti. Iya, iya. Kalau Merlin. kalau aku kejadian memalukan baru saja terjadi.
isinya ada bekas lukanya, tapi aku nggak bisa spill ya karena kan fotografi. Jadi kemarin aku tuh OTW ke katedral. Aku mau latihan ini sihir teman cerita. Terus habis itu karena aku rumahnya di BNR ya, belokannya tuh agak tajam memang ya. Habis itu posisinya habis hujan, jalan agak licin. Habis itu kan aku bawa motor, kan ceritanya kayak, oh independent woman nih bawa motor sendiri. Habis itu motor di belakang, ten. Karena kita pressure ya, gak bisa maju. Belokannya tuh curam banget, kalau aku maju tuh pasti jatuh. Tapi kan di belakang tuh ngeyel banget kayak, ten, maju. Ya udah, aku dengan pedenya, yaudahlah gue tunjukin nih gue maju, jatuh nih gue. Bener. Jatuh Syai, jatuh dari motor. Memalukan sekali bukan? Abis itu jatuhnya bukan yang kayak rusuh gitu. Kalau rusuh gitu kan kayak orang kasihan ya. Enggak, jatuhnya tuh slow mo gitu tuh gak sih? Jatuh slay. Kayak Tetap slay. iya kan jadi anjir kok gue jatuhnya agak lama ya. Tau gak hal pertama yang aku katakan Lakukan. ketika aku jatuh apa? Pak, maaf ya, saya jatuh. Kenapa minta maaf? Terus mikir, ternyata gue gak independen. Ternyata gak bisa ya. Udah kan hari naik Gojek aja ya. Udah tahu hujan dan licin ya. Gitu. Sebenarnya juga gue. Semua orang jadi tahu deh. Recently juga Kak. Ketika dia jatuh, terus aku ngasih pertolongan pertama. Oh iya, Ternyata CPR ya? oh enggak sampai separah itu Kak. Gak sampai pingsan. Karena Terus masih bisa minta ternyata maaf. pas lagi ngehansaplasin Oh iya. kebalik. Hansaplasi. Jadi yang coklat tadi. Iya dia. Gitu. Malu banget. Ada videonya lagi pengen insert kalau nanti Nanti aja. tolong editor insert. Jangan memalukan, jangan. Gak boleh. Terlalu memalukan muka gue. Nanti kita Ya tunjukin pokoknya ke kita videonya pernah di sini. malu lah ya. Ya wajar lah ya. Wajar, malu pernah. Wajar. Next. Aku lagi yang ngocok ya. Atau kakak mau nyoba ngocok? Boleh. Boleh. Iya. Asik. Merlin ya nanti ya yang bilang stop. Stop. Oke, Gimana nih, Jun? kehidupan. Hidupan lagi nih. Mau ganti ya? Ya udah deh, nggak aja deh. Boleh ya? Kayaknya Tada! beda jadi kartunya beda warna. Ada masalah Iya. diri sendiri. Abis ini masa lalu kali ya? Iya. Request. Langsung aja. Boleh langsung request aja. ini. Sudah. Oke. Apakah kehidupan kamu sekarang udah sesuai sama ekspektasi kamu? Berat. Sesuai dengan tema kita hari ini. Belum sesuai, cuman on the way, gak yang jauh banget. Karena kan kayak aku pengen nih, cita-cita aku adalah aku bisa kerjanya nggak corporate yang 9 to 5, supaya aku bisa ngelakuin kegiatan lain yang nggak dibayar, kegiatan sosial lain. Dan itu berjalan sih sekarang, Gitu walaupun nggak settle banget, karena aku juga punya bisnis florist, belum settle banget, cuman ya on the way. Lanjut. Apakah kehidupan kamu sekarang sudah sesuai dengan ekspektasi kamu? In progress juga prosesnya, karena pada dasarnya kayak kita kan lagi jalan menuju mimpi kita gitu ceritanya kan gitu. Jadi kalau aku sih memang dalam keadaan yang sebenarnya kayaknya jadi IO juga kayaknya nggak akan seterusnya gitu kan. Jadi kayak aku akan mencoba kayak itu. Nggak work 9 to 5, gimana caranya nanti aku bisa jadi punya bisnis sendiri dan punya kehidupan dan bisa menjalankan hobiku gitu. Jadi jawabannya paling belum, tapi sedang lagi jalan. Gitu. Amin, semoga bisa segera amin. tercapai. Oke. Selanjutnya Igno. Oke. Kalau ditanya udah sesuai sama ekspektasi, enggak, belum ya. Karena kayaknya beranjak umur juga mulai banyak ini nggak sih kayak tambahan ekspektasi baru gitu ya. Betul. Dan aku menyadari itu gitu. Dan emang pada dasarnya kita kayaknya akan selalu apa ya ongoing gitu, nggak pernah ya paling kita nemuin titik ya udah ketika kita udah beres di dunia ini nggak sih? Yes. Iya kan. Jadi ya kita sebenarnya emang hidup dalam bayang ekspektasi kita gitu. Tapi kalau ditanya udah atau belum ya namanya lagi berjalan ya belum. Kadang kalau udah achieve kayak ada lagi nih ekspektasi Iya. lain. Iya Ini kan OTW aja terus. Iya OTW aja kan terus. Nggak realistis Titiknya juga, baru gitu. pas. Titiknya pas kita udah dipanggil Bapak di surga. Papi Jesus. Iya gitu. PPJ. Papi J. Ya kalau misalnya ditanya udah sesuai atau belum ya belum. Belum. Tapi so far ya udah nemuin minat lah yang kira-kira
apa ya, yang sesuai sama apa yang aku pengen gitu. Udah tahu mau gitu kemana lah aja. ya. Udah tahu. Good luck Igno. Good luck Satu kita lagi semua kali lah ya. Karena tadi nih ya, kayaknya cuman diri sendiri, Iya, kehidupan. cuman dua itu aja kayaknya. Iya, kita langsung pilih aja. Ini kayaknya ada kartu nongol Masa sendiri. lalu. Masa lalu kali ya. Wis. Siapa nih yang mau duluan? Gak mau. Coba ya. Tapi Oke, Ter. gue Bentar ya. liatin dulu. Set. Ih, pertanyaan cuma sebaris tau. Oh iya. Biasanya sebaris Betul yang menegangkan. Iya. Udah? Sudah. Oke. Kok Lagu kameramen favorit di masa lalu. lagu favorit? Lagu favorit. Mikir. Ini cukup simpel ya. Lagu favorit masa lalu. Apa ya? Zaman dulu masih kecil nggak pernah ada lagu favorit yang gimana banget ya. Anak-anak ya. Balonku. Ini mainstream ya Mau. jawabannya nanti. Iya. Calling friend, Balonku. Kak. Paling keren. Mau calling friend. Lagu favorit masa lalu. Dari masa lalu kali ya. Mm-mm. Lagu lama gitu misalnya. Udah lama. Mungkin aku akan bilang genre aja deh. Boleh. Aku tuh Ya. sangat suka sama jazz. Contohnya. Contohnya, ada artis namanya Earth, Wind, and Fire. Itu genrenya jazz. Aku suka banget sama band itu sebenarnya. Kalau misalkan pernah ada dengar lagu yang September, lupa lagi judulnya gimana. Nggak mau nyanyiin juga. Kita Pokoknya itu ya, Iya. ada nama backsound-nya ya. Iya, gitu ada ya. backsound-nya. Iya. judul lagunya. Next. Kamu dulu dong. Aku dulu. Aku lagi mikir soalnya. Oke. Banyak Sebelumnya. soalnya. Waktu SD tuh aku seneng banget nyanyi lagu-lagu Taylor Swift. Tapi kan dulu waktu SD nggak ngerti ya artinya apa ya. Iya. Dulu tuh suka banget Taylor Swift yang lagunya Back to December. Tapi tuh kan Hmm. galau brutal ya tuh lagu ternyata ya setelah beranjak dewasa. Oh, ini lagu waktu SD tuh nyanyinya sambil ketawa-ketawa sama teman-teman. Itu sih lagu Back to December. Hmm. Taylor Swift. Swiftie. Swiftie. Gitu. Gitu. Oke, kalau aku lagu favorit dari kecil, aku kayaknya beda genre sama kalian ya. Gak apa-apa. Gender. Genre. Genre. Oh, genre. Gender. Kok jadi gender? Kalau aku karena kecil tuh udah kepaku sama musik gereja ya, karena dari SD kur gereja. Wow. Dari Saatnya SD kur bilang wow. gereja. Ya udah lagu-lagu Oh, iya. rohani aja. Mungkin aku nambahin, aku juga mau nambahin paling kalau Boleh. misalkan favorit, misalkan kecil tuh pokoknya lagu yang bernuansa Natal deh. Oh, Pokoknya gitu. Natal. Aku tuh selalu suka Natal tuh udah identik dengan liburan. iya sih benar. Kalau kamu ragu spesifiknya apa? No, nggak ada. Oh iya. Nggak ada sih, tapi sebenarnya lagu-lagu masa aku kayak spesifik kur gereja di SD aku. Pokoknya lagu-lagu itu aku Lagu suka. gereja lah ya. Aku suka. Rohani sekali, no. Sangat rohani. Iya sebenarnya karena lingkungan sih. Oh iya, balik lagi ke lingkungan karena Balik lagi ke berpengaruh ya. lingkungan Mm. berpengaruh ternyata Nah, kalau ya. kalau orang Katolik nggak senang lagu gereja sih agak gimana ya? Agak aneh ya, agak aneh ya. Iya. Lah katanya Merlin, Suka banget, suka Oh, iya? banget. Aku Lo Katolik suka? sejati. Suka. Oh suka. Udah mau digebuk gue suka. tapi kakak dulu SD ikut kur ini nggak? Oh tidak. Kur SD gitu. Enggak kur. Oh kamu mah iya ya. Iya, kan wajib sekolah Katolik. Emang kakak enggak? Aku enggak Oh, ikut. Kayaknya nggak ada yang wajib. Iya dia aku wajib, juga nggak soalnya wajib. diabsenin. Oh diabsenin. SD ku dulu. Oke. Diabsenin jadi takut kayak terus ikut deh. Ya, nggak asik dia. Ikut ya. Asik juga sih ya, lumayan lah. Gimana kak? Seru kan kita hari Gue ini? jadi cringe dia ini. Ditutupnya. Gue jadi ke Diem-diem flashback aja. SD gue nyanyi sedih. Iya. Oh. Aku juga pikiran pernah nggak ya? Kita kayak langsung Pernah deh. larut. Iya. Gimana kak dulu kita hari ini? Seru. Cukup apa ya, menarik lah. Menarik. Karena kan kita ngomongin isu zaman sekarang ya, yang Iya, sangat relatable sama benar. mungkin teman-teman ceria di manapun kalian berada nontonnya gitu kan. Bener banget. Harusnya menarik sih. Menarik. Kalau misalnya dikasih skala dari 0 sampai 10, kira-kira berapa nih senior kita hari ini? 10 dong. Karena pertama kali juga, jadi kayak ini menarik lah, ini momen menarik lah. Berarti next mau lagi kak diundang? Tidak Senior, masalah. senior kakak kita yang lebih Oh, serius. Iya, lebih seru, lebih
mencubit sedikit. Wah, iya. Sedikit aja. Karena Perlu. kakak udah kasih rate kita 10 nih, sempurna ya. Sempurna, Ini pertama sempurna. kali lo kita di rate 10. Iya, biasanya Oh, kita iya. 0,1. Oh gitu. Gak serendah itu Igno. Oh, enggak ya. 9 lah. Kakak ada 9. nggak topik selanjutnya yang harus kita bahas atau kira-kira kita ngundang narasumber siapa ya? Mm-mm. Ada rekomendasi nggak nih kak? Mungkin topik dulu ya. Boleh. Boleh. Kalau topik, mungkin tadi aku sudah pernah sebut soal tadi apa kayak krisis gender ya. Maksudnya atau di media sosial tuh kadang suka ada orang yang mempermasalahkan hal itu dan kayak apa ya? Itu tuh jadi penyakit di dunia barat tapi sudah merambat-rambat ke kita di timur sini. yang Jadi timur ya. menurut aku kayak itu kayaknya perlu diluruskan dan perlu dibahas kayaknya ya. Cuman kalau misalnya siapa narasumbernya mungkin belum tahu sih siapa yang kompeten. Maksudnya kayak sekarang juga kayaknya topik ini kayaknya aku nggak kompeten deh. Kompeten kok Kompeten. Kan nanya kak. selalu. Wah banyak tips. Iya. Pengalaman aja. Pengalaman. Iya. Paling gitu sih topik. Oke. Kayaknya menarik gitu. Kayaknya ya. Sepakat sih. Mm-mm. Tapi mungkin agak berat ya bahasan. Tapi kita Berat. Tapi Research namanya dulu. juga senior teman cerita, dikemasnya harus hangat. Betul sekali. Dan asyik. berarti PR Oke. tim kreatif ya. Mohon bantuan tim kreatif ya. Dicarikan narasumber untuk bahas isu yang satu ini. Oke. Terima kasih kau sudah terima menambahkan kasih. PR tim kreatif. Thank you. Gimana teman cerita senior hari ini? Pastinya seru banget kan? Nah, mau tahu keseruan kita lebih lanjut? Pantengin aja kita di Siniar Teman Cerita setiap Hari Hari Rabu, jam 7 malam di kanal YouTube Beauty Production. jangan lupa like, Komen, share. subscribe. Ikan hiu, ikan kerapu. Cakep! We love you. See you. Dah.